ya dari awal sampai akhir ini. Kita poinnya yang akhir ini. Walaupun kita sering berdebat, tapi Perbedaan Indonesia dan Malaysia, saudara serumpun dengan banyak kontras. Yo, hari ini kita bakal ngobrol santai tentang perbedaan antara Indonesia dan Malaysia. menarik. Dua negara ini tuh kayak saudara serumpun di Asia Tenggara Maritim yang juga dikenal sebagai Kepulauan Melayu. Yes, Bahasa benar. Melayu tuh dulu jadi lingua franca di kedua wilayah ini. Dan nggak cuma itu, banyak bagian dari kedua negara ini pernah dikuasai sama kerajaan yang sama kayak Sriwijaya dan Majapahit. Dengar Bahkan ini. sebutan Nusantara sering dipakai buat nyebut keseluruhan wilayah kepulauan ini. Tapi, walaupun punya banyak kesamaan, ada juga perbedaan yang bikin mereka unik banget. Yuk kita bahas lebih detail. Oke guys ya, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya guys ya. Dan ini adalah salah satu perbedaan Malaysia dan Indonesia, cuy. Walaupun dulu kita memang satu satu pemerintahan boleh dikatakan ya, sebab dulu kerajaan Sriwijaya dan Majapahit itu pernah gitu loh ya. Dan ini tuh kita dipisahkan oleh warna bendera yang tentunya itu adalah penjajah, dan penjajah kita ini dulu pernah Belanda masuk juga di Malaysia pernah, tapi akhirnya las-las Inggris yang menguasai di sana waktu itu, dan Indonesia Belanda. Sebab itu kita kosakata pun berbeda guys ya, dan untuk cara pemerintahannya itu juga berbeda gitu ya dibandingkan Malaysia dan Indonesia guys, sebab jajahannya berbeda cuy. Jadi ini menarik sekali, link ada di description jika kalian mau nonton videonya langsung. Kita ambil positifnya aja tentang video ini, jangan ambil yang negatif guys ya. Lanjut aja, kita play lagi guys. Satu, jumlah penduduk. Ini beda perbedaan yang banget paling ya. mencolok sih, jumlah penduduk. Oke. Indonesia tuh punya sekitar 277 juta orang per tahun 2022. Banyak. Sedangkan Malaysia cuma sekitar 34 juta orang. Itu artinya jumlah penduduk Indonesia lebih dari 8 kali lipatnya Malaysia. 8 kali Gokil lipat kan? Indonesia juga jadi negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Sementara Malaysia berada di peringkat 44, tergantung jauh dari banget metode ya. penghitungan populasi yang dipakai. Luas wilayah. Selain penduduknya, luas wilayah Indonesia juga jauh lebih besar dibanding Malaysia. Total luas Indonesia adalah 1.904.569 km persegi, sementara Malaysia hanya 329.847 km persegi. Oke. Jadi kalau dihitung, Indonesia itu hampir 6 kali lipat lebih besar dari Malaysia. Tapi yang bikin menarik, luas Indonesia tuh bukan cuma soal daratan aja, tapi juga ruang antar pulau yang luas banget. Jarak dari timur ke barat Indonesia bisa mencapai lebih dari 5.150 km, melebihi luas banget bentang ya. daratan Amerika Serikat. Malaysia, walaupun lebih kecil, posisinya tetap strategis karena berbagi Pulau Kalimantan dengan Indonesia dan Brunei. 3. Ekonomi. Nah, ini juga salah satu faktor besar. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia lebih besar dibanding Malaysia. Pada tahun 2020, GDP per domestik bruto Indonesia mencapai sekitar 1.058 miliar Wow. dolar. Sementara itu, GDP Malaysia di tahun yang sama hanya sekitar 337 miliar dolar. Populasinya Jadi beda. ekonomi Indonesia secara total 3,14 kali lebih besar dibanding Malaysia. Tapi kalau kita ngomongin GDP per kapita, ceritanya beda. Malaysia jauh lebih unggul. Di tahun 2020, GDP per kapita Malaysia adalah sekitar 13.000 dolar, sedangkan Indonesia hanya 3.869 dolar. Wah. Artinya, secara rata-rata, warga Malaysia menikmati pendapatan yang jauh lebih tinggi dibanding warga Indonesia. Oke. Ini juga bisa diartikan bahwa standar hidup di Malaysia lebih tinggi dalam hal material, meskipun ini tuh nggak bisa jadi satu-satunya ukuran kualitas hidup. 4. Sejarah kolonial. Oke guys ya, nomor 3 ini memang ya kalau diikutkan populasi di Indonesia kan cukup besar gitu guys ya. Jadi untuk pendapatan juga banyak guys ya. Dan kalau di Malaysia GDP-nya jauh berbeda, jauh tinggi banget, malah yang 13.000 dolar loh guys. Kalau di Indonesia tadi 3.000 doang ya. Jadi waduh, berbeda jauh ya, sebab ya itu tadi guys ya, cara pengurusannya juga berbeda, dan di setiap negara ini mempunyai plus minus dan mempunyai kesulitan tersendiri ya. Kalau di Malaysia ini ya semenanjung itu kan boleh diakses juga, jadi peluang pekerjaan ataupun untuk investor masuk itu juga
banyak gitu guys ya, dengan segi transportasinya yang memadai, arsitekturnya ataupun bangunannya itu juga memadai untuk investor, dan juga politik yang stabil ya guys ya sekarang ini. Walaupun dulu tahun-tahun lepas lah itu politiknya agak goncang sedikit, tapi sekarang ini udah stabil lagi dan meyakinkan investor untuk masuk. Sebab itu peluang pekerjaan juga banyak dan pendapatan per kapita juga tinggi dong pastinya guys ya. Lanjut. Kalau ngomongin sejarah, kedua negara ini punya cerita yang beda banget soal kolonialisme. Malaysia dulu dijajah Inggris, sementara Indonesia dijajah Belanda. Kolonialisme ini nggak cuma membentuk struktur pemerintahan mereka, tapi juga memengaruhi budaya, bahasa, dan bahkan kebiasaan masyarakat. Bener. Satu peristiwa penting dalam sejarah kolonial mereka adalah Perjanjian Inggris-Belanda tahun 1824. Nah ini. Perjanjian ini nentuin wilayah mana yang bakal jadi bagian Inggris dan mana yang jadi wilayah Belanda. Hasilnya, wilayah-wilayah yang sekarang jadi Indonesia dikuasai Belanda, sementara Malaysia jadi bagian dari koloni Inggris. 5. Beda itu ya guys. Bahasa nasional. Bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia sama-sama berbasis dari bahasa Melayu. Tapi setelah sekitar 100 tahun berkembang secara terpisah, sekarang ada perbedaan yang lumayan signifikan. Malaysia lebih banyak menyerap kata-kata dari bahasa Inggris, sementara Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh bahasa Belanda dan bahasa daerah seperti Jawa. Contohnya, kata tas dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda, sedangkan di Malaysia disebut bag yang berasal dari bahasa Inggris. Selain itu, di Malaysia masyarakatnya sering banget mencampur bahasa Melayu dengan bahasa Inggris secara informal yang dikenal sebagai Manglish. Di Indonesia, hal serupa juga ada, tapi campurannya biasanya dengan bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, atau Batak. Oke guys ya, kita tahu lah ya kalau bahasa Melayu di Malaysia ini kadang dia campur bahasa Inggris ya. Mungkin memang dari kecil lagi ini udah dididik untuk Inggrisnya itu lebih bagus gitu guys. Sebab itu dari kecil sampai ke makcik-makcik pun ya, kita nampak selalu waktu reaction tuh orang barat ataupun orang bule datang ke Malaysia itu tidak susah untuk berkomunikasi dengan warga tempatan. Sebab ya itu tadi guys ya, sudah diajari dari kecil itu memang bahasa Inggris ini utama gitu loh ya. Walaupun bukan utama, bahasa ibu tetap Melayu gitu ya, tapi bahasa Inggris juga boleh dikatakan nomor kedua lah ya. Jadi sebab itu ramai dari kecil pun udah pinter gitu. Kalau kita ketemu klien semuanya kan Inggris gitu loh guys ya, apalagi klien-klien dari investor dari luar gitu loh. Jadi respect loh, salut loh. Mudah untuk berkomunikasi dengan pelancong dan lain sebagainya. Keren. 6. Demografi dan budaya. Dari segi demografi, Malaysia lebih beragam secara etnis. Sekitar 69,4% penduduk Malaysia adalah bumi putra, termasuk Melayu dan pribumi Sabah serta Sarawak. 23,2% etnis Tionghoa dan 6,7% etnis India. Sebaliknya, Indonesia mayoritas besar pribumi, sekitar 95%, dan minoritas Tionghoa hanya sekitar 1,2% menurut statistik resmi. Tapi, jumlah warga Indonesia keturunan Tionghoa sebenarnya bisa lebih tinggi karena mereka cenderung lebih terasimilasi secara budaya dibanding di Malaysia. Ini 7. Ini Sistem hukum. Sistem hukum di Malaysia dan Indonesia juga punya perbedaan besar. Malaysia punya sistem hukum ganda yang mencakup hukum sipil dan syariah. Hukum syariah hanya berlaku untuk Muslim dan biasanya terkait urusan keluarga seperti pernikahan dan warisan. Di Indonesia, hukum syariah hanya berlaku di Aceh sebagai bagian dari otonomi khusus dan penerapannya jauh lebih ketat dibanding di Malaysia. 8. Pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia dan Malaysia juga punya pendekatan yang berbeda. Di Malaysia ada sistem sekolah yang terpisah berdasarkan bahasa seperti sekolah kebangsaan Bahasa Melayu, sekolah jenis kebangsaan Cina, dan sekolah jenis kebangsaan Tamil. Ini memberikan ruang bagi kelompok etnis untuk melestarikan budaya dan bahasa mereka. Di Indonesia, sistem pendidikan lebih seragam dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama. Semua siswa dari berbagai etnis bersekolah di institusi yang sama yang mendukung pembentukan identitas nasional yang lebih terpadu. Namun ada sekolah-sekolah berbasis agama seperti pesantren yang lebih menekankan pendidikan Islam. 9. Politik kebijakan pemerintah. Politik di kedua negara ini juga punya perbedaan signifikan. Malaysia punya sistem kerajaan konstitusional, di mana yang di Pertuan Agong sebagai kepala negara dipilih secara rotasi dari 9 sultan di negara bagian.
Sementara di Indonesia, kepala negara adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Selain itu, Malaysia punya konsep ketuanan Melayu yang memberikan hak istimewa kepada warga Bumi Putra, termasuk dalam hal pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan. Di Indonesia, konstitusi menekankan kesetaraan semua warga negara, meskipun praktiknya sering terjadi ketimpangan akses dan peluang berdasarkan lokasi atau kondisi ekonomi. 10. Infrastruktur dan transportasi. Dari sisi infrastruktur, Malaysia memiliki keunggulan dalam hal pengelolaan transportasi publik. Betul. Jaringan kereta api seperti LRT, MRT, dan ATS membuat mobilitas di kota-kota besar seperti Kuala Lumpur lebih efisien. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam membangun transportasi publik yang memadai, terutama di kota-kota padat seperti Jakarta. Walaupun sekarang sudah ada MRT dan LRT di Jakarta, kapasitasnya masih terbatas dibanding kebutuhan masyarakat. 11. Pariwisata. Malaysia sebagai salah satu tujuan wisata utama di Asia Tenggara, dengan ikon seperti Menara Kembar Petronas, Pulau Langkawi, dan Taman Negara. Kampanye Visit Malaysia Year juga sukses menarik turis internasional. Indonesia dengan kekayaan alam dan budayanya sebenarnya punya potensi lebih besar. Bali menjadi destinasi favorit turis internasional, tapi banyak tempat lain seperti Raja Ampat, Yogyakarta, dan Danau Toba yang belum dipromosikan maksimal. Oke guys, ini untuk masalah wisata ini patutnya itu selalu digenjot untuk promosi guys ya. Sebab kalau kita nampak promosi wisata di Malaysia itu cukup luar biasa loh ya. Dan itu dikenali gitu loh. Bahkan yang namanya Malaysia Truly Asia itu udah menjadi jargon ya, menjadi tagline lah ya. Sebab itu ramai yang kenal nih Malaysia Truly Asia loh. Bukan kaleng-kaleng, padahal di Indonesia ini juga banyak. Cuma memang pengurusannya sih ya yang harus bener-bener untuk ini loh Indonesia gitu, harusnya seperti itu. Padahal nih untuk promosikan wisata ini cukup besar dananya, tapi belum ke target mungkin ya. Jadi semoga aja dengan adanya pemimpin yang baru bisa lebih baik lagi lah untuk mempromosikan Indonesia lebih dikenal guys ya. Malaysia ini Truly Asia bener loh cuy, keren ya. Lanjut. 12. Makanan dan kuliner. Kalau soal makanan, ini sih topik sensitif. Walaupun kuliner Malaysia dan Indonesia punya akar yang sama, ada perbedaan rasa dan bahan. Misalnya, rendang. Di Indonesia, rendang cenderung kering, sedangkan di Malaysia ini bedanya nih. Nasi lemak di Malaysia jadi hidangan nasional, lengkap dengan sambal, ikan bilis, kacang, dan telur. Di Indonesia, ada variasi seperti nasi uduk atau nasi campur yang punya komponen serupa, tapi dengan bumbu yang berbeda. Nah, 13. Sikap terhadap media sosial. Oke, itu agak sensitif ya. Di Malaysia ada rendang, di Indonesia ada rendang yang aslinya dari Minang. Sebab di Malaysia juga ada orang Minang gitu. Dan banyak lagi lah persamaan itu guys ya. Jadi please ya, yang apa ada di depan mata kita hap aja lah ya. Kita bedal aja. Gak usah ini dari mana gitu guys ya. Nanti bahaya, nanti sampai jauh ke akar-akarnya, nanti nggak habis-habis. Sebab memang ini tuh sudah ada sejak zaman dahulu lagi gitu loh, sebelum ada bendera Indonesia ataupun bendera Malaysia guys. Lanjut. Sosial. Orang Indonesia dan Malaysia punya gaya yang beda banget di media sosial. Warga Indonesia dikenal sangat aktif dan ekspresif di platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter. Konten humor, debat politik, sampai gosip selebriti jadi santapan sehari-hari. Bener. Di Malaysia, pengguna media sosial lebih fokus pada isu lokal dan seringkali lebih sopan dalam menyampaikan pendapat. Namun, kalau ada perdebatan soal budaya atau klaim warisan, warganet kedua negara ini sering berseteru. Misalnya tentang siapa pemilik sebenarnya dari batik atau rendang. Bener guys. Bener guys, ini adalah salah satu hal yang ya kalian tahu sendiri lah, yang komen aja ini bermacam-macam gitu loh guys ya. Tapi ternyata lebih cool ya, di sana itu lebih cool, tidak seagresif Konoha guys ya. Oke. 14. Karakteristik masyarakat. Orang Malaysia sering digambarkan lebih santai dan konservatif, sedangkan orang Indonesia lebih dikenal dinamis dan adaptif. Ini bisa dilihat dari cara mereka menghadapi perubahan atau masalah. Misalnya di Indonesia, ketika ada hal viral, respons masyarakat biasanya cepat banget, baik dari sisi pemerintah maupun warganet. Sebaliknya di Malaysia, perubahan biasanya dilakukan lebih perlahan tapi terencana. Pendekatan ini mencerminkan perbedaan budaya kerja dan gaya hidup antara kedua negara. 15. Pandangan terhadap identitas serumpun.
Orang Malaysia sering menekankan persamaan antara mereka dengan Indonesia. Hal ini mungkin karena mereka melihat kedua negara sebagai bagian dari satu rumpun yang sama, yaitu rumpun Melayu. Tuh dia. Sebaliknya, orang Indonesia lebih sering menekankan perbedaan. Banyak yang merasa bahwa Indonesia itu unik dengan keberagaman budaya dan bahasa yang luar biasa. Sikap ini mungkin dipengaruhi oleh sejarah panjang perjuangan kemerdekaan yang membuat rasa nasionalisme Indonesia bedanya begitu di kuat. sini. Walaupun punya banyak perbedaan, hubungan antara Indonesia dan Malaysia tetaplah seperti saudara. Harus. Ada saat-saat mereka berdebat, Harus. ada juga momen saling mendukung. Yes, Yang bener. jelas, keduanya punya potensi besar untuk terus berkembang dan mempererat kerjasama baik di bidang budaya, ekonomi maupun politik. Jadi menurut kalian, perbedaan mana yang paling menarik atau ada lagi yang belum disebut di sini? Let's ngobrol bareng-bareng. Oke guys ya, kita lihat deh dari awal sampai akhir ini. Kita poinnya yang akhir ini cuy ya. Yang akhir ini poinnya. Jadi walaupun kita sering berdebat, tapi tetaplah kita ini serumpun dan juga dulunya Nusantara dan tetap tetangga dan tetap bersaudara gitu loh ya. Intinya seperti itu. Walaupun dari awal 1 sampai ke 15 tadi kita dengarkan di situ banyak sekali ya perbedaan-perbedaan, tapi at least guys ya, kita ini hanya dipisahkan oleh warna bendera. Yang penting itu aja paduan kita guys ya. Dan kita tidak usah gini, batik dari sini, rendang dari sini. Nanti gak akan ada habisnya cuy. Ya, sebab ini tentang apa ya guys ya? Tentang sejarah gitu loh. Sejarah dulu itu aduh guys ya, dulu kita sama. Tidak ada warna bendera dulu itu ya. Sama Nusantara gitu loh guys ya. Jadi untuk teman-teman ya yang komen negatif itu please ya, walaupun memang kita tahu untuk netizen Konoha ini agak agresif dikit, tapi santai gitu loh, santai. Kita berbalas komenan yang positif aja guys. Kita ambil positifnya di sini. Jangan ambil negatifnya. Yang penting kita mendapatkan wawasan yang baru, ilmu pengetahuan yang baru gitu ya. Kita bukan mencari perbedaannya, tapi kita mencari di mana akarnya agar kita ini selalu saling bersaudara, saling membantu, saling tolong menolong dan bisa maju bersama. Intinya itu guys ya. Kalau menurut kalian seperti apa cuy? Tinggalkan komenan terbaik Anda. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.